Setelah hampir 2 tahun tidak mengunjungi Indonesia, Riko sudah tak sabar untuk bertemu keluarganya di tanah air. Tahun lalu tuh ayah saya meninggal, bukan karena COVID tapi emang ya udah waktunya aja. Jadi waktu dia meninggal saya nggak ada di sana, saya nggak bisa ke sana, dan saya belum ketemu keluarga saya juga semenjak kejadian itu. Jadi Namun perkembangan varian baru Omicron yang berdampak pada perpanjangan durasi karantina di Indonesia mengubah rencananya. karena kita kan punya cuti dan waktunya terbatas gitu. Jadi kalau karantinanya udah 7-10 hari udah deh, ntar aja. Rencananya pulang nengok keluarga malahan ngeliatin dinding kan. Pertama waktu, kedua dari segi ongkos juga pasti naik 2-3 kali lipat. Menghimpun data quarantinehotelsjakarta.com, paket karantina 10 hari berkisar antara 3,4 juta hingga 21,7 juta rupiah. Harga ini naik sekitar 60% dibanding ketika masa karantina 5 hari. Eva yang sebelumnya batal pulang ke Indonesia karena perbakan virus Delta, kini tertahan varian Omicron. Rencana tuh di sini hanya sebulan 2 bulan. Begitu ada rencana untuk pulang ke Indonesia, ada varian Delta. Sekarang saya mau pulang lagi, ada Omicron. Aturan karantina yang diperpanjang juga membuat ia berpikir ulang untuk kembali ke Indonesia. Soalnya kalau menurut saya, kalau misalnya memang kita udah ada symptoms gitu ya, at least I would say maximum 5 days gitu kita sudah merasakan gitu loh. Tapi ini kenapa dibikinnya kok ini banget, ekstrim banget gitu loh. Survei Morning Consult awal Oktober lalu menunjukkan 1 dari 3 pelaku perjalanan internasional akan membatalkan perjalanan mereka jika aturan karantina diperketat. Meski termasuk negara yang cukup longgar menerima pelaku perjalanan internasional, namun Amerika Serikat juga memberlakukan travel ban atau larangan penerbangan dari sejumlah negara dengan tingkat kasus COVID-19 yang tinggi. Temuan varian Omicron membuat AS kembali menerapkan larangan masuk bagi 8 negara di selatan Afrika setelah sebelumnya mencabut total larangan masuk selama hampir 20 bulan lebih dari puluhan negara. Dampak gelombang varian baru Omicron di penghujung tahun 2021 pengaruhi industri pariwisata global. At the moment, for January, is about 40% that have been cancelled. So, in terms of giving you figures, that would turn up to, as a small business like ours, we're a very small business, that's probably about R1 million worth of business that has been lost. Sementara data terbaru dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO di Selatan Afrika melihat adanya peningkatan kasus positif, namun tidak disertai dengan peningkatan jumlah pasien di rumah sakit. So encouragingly, emerging data from South Africa suggests that Omicron may cause less severe disease. Data Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS atau CDC menunjukkan mayoritas peningkatan kasus di Amerika saat ini masih disebabkan oleh varian Delta, meski varian Omicron telah ditemukan di sedikitnya 21 negara bagian di AS. Dari Alexandria, Virginia Gunawan dan tim VOA.